Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Aprilia dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 26, akan menjelaskan bagaimana kedatangan Jepang ke Indonesia. Dimulai dari latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama Abdacom atau Amerika British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan atau Jawa Timur dan di Eretan atau Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat, atau yang biasa disebut Perjanjian Kalijati. Gubernur Jenderal Cardan Starkenborg dan Jenderal Terpurten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan, sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Upaya-upaya Jepang antara lain adalah 1. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. 2. Jepang mengizinkan rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. 3. Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. 4. Jepang membentuk gerakan 3A. Itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan kependudukan di Indonesia. Memang tidak berangsur-angsur, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat kita sangat tidak manusiawi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.